akan lebih nggak tahu lagi tentang iman Katoliknya. Dan kita akan punya nanti generasi orang-orang yang nggak beriman dengan kuat, ya mungkin nggak lagi datang ke misa dan sebagainya. Dan nasib kita nggak akan jauh berbeda dari Eropa ya, sekarang. Kemudian Father, sebagai seorang imam diosesan, apa tantangan yang dihadapi oleh Father? Bisa dibagikan, Father? Oke, tantangan imam diosesan, ya banyak. Tantangannya juga nggak berbeda dengan mungkin orang-orang awam. Ya. Tantangan zaman sekarang kan global dan universal ya. Jadi tantangan zaman sekarang adalah yang pertama yang dalam pengalaman saya sebagai waktu itu imam di pastorkan ya di Santo Yakobus, saya pernah 1 tahun ya, adalah ya umat yang belum memahami apa itu imannya. Ya, itu tantangan pertama yang paling besar. Nah, bayangkan kalau sekarang kita nggak mulai bekerja. Ya, jadi ini misalnya proyek yang kalian miliki channel YouTube itu bagian dari usaha sekarang gitu ya. Kalau kita nggak berusaha dari sekarang ya untuk mendidik ya atau membina misalnya generasi orang tua Katolik lalu anak-anaknya, nanti kita akan punya generasi baru ya, anak-anak dari orang tua yang sekarang yang akan lebih nggak tahu lagi tentang iman Katoliknya, dan kita akan punya nanti generasi orang-orang yang nggak beriman dengan kuat ya, mungkin nggak lagi datang ke misa dan sebagainya, dan nasib kita nggak akan jauh berbeda dari Eropa ya. Sekarang. Jadi bagi saya ini tantangan terbesar yang kalau mau dirumuskan jadi satu kata adalah katekese, ya, katekese. Bagaimana supaya sekarang kan ada banyak orang yang masih datang ke misa gitu ya, masih ikut berbagai kegiatan dalam paroki dalam keadaan normal ya. Nah, tapi gimana caranya supaya mereka melakukan semua hal itu karena mereka tahu bahwa oh ya, aku orang Katolik ya, dan imanku itu menuntut aku untuk ambil bagian dalam semua hal ini. Jadi jangan sampai hidup di paroki itu berubah menjadi ritual sosial ya, sekedar untuk bertemu ya dengan orang lain. Karena itu nggak akan bertahan lama. Ya, jadi saya pikir katekese adalah tantangan yang paling besar yang kita semua hadapi ya, dan juga saya hadapi secara pribadi, dan terus saya cari cara supaya bisa kita hadapi dengan baik. Ya. Oke, Father. Kemudian, Father, suka duka dari seorang Father Kenny selama menjadi seorang imam diosesan itu apa, Father? Suka duka ya, wah sukanya nggak terhitung ya, saya susah mulai dari mana ya. Jadi sukanya ya dari pertama-tama merayakan Ekaristi ya, itu pasti yang pertama ya. Saya tahu ya betapa sedihnya umat yang nggak bisa datang ke misa sekarang ya. Sedangkan saya setiap hari saya bisa misa di rumah. Saya pikir itu rahmat yang terbesar dari Tuhan ya. Lalu duka apa ya? Kok hampir nggak terpikir ya kalau ditanya dukanya apa ya. Saya selalu bersukacita ya. Tapi ada duka-duka kecil ya, berkaitan dengan hidup orang lain ya, orang-orang yang saya temukan gitu ya, kesulitan orang-orang ya. Lalu di Roma, ya saya sudah setahun di Roma. Ya orang-orang berpikir bahwa hidup di Roma itu enak ya, jadi semuanya mau gitu ya. Ya saya nggak bisa cerita penuh ya, tapi saya beritahu aja nggak semuanya enak ya, nggak semuanya enak. Jadi ada suka duka juga di Roma ya. Jadi kota Roma itu bukan tempat yang selalu welcoming. Jadi kendaraannya banyak ya, udaranya kotor. Ya. Lalu biasanya suasananya hiruk pikuk ya, apalagi sekarang mulai ada turis lagi. Jadi saya harus menjaga diri dari stres juga ya dengan keadaan seperti itu. Jadi ya tantangan selalu ada, tapi kalau dihadapi dengan iman nggak ada yang nggak bisa. Iya, amin. Masa pandemi seperti ini tuh bisa ditanggapi dengan berbagai cara ya. Tapi kalau mau memilih yang lebih baik, saya kira responnya adalah